Kenapa kok mereka menambahkan Ishak? Karena mereka ingin merebut janji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim tentang anak yang dikorbankan ini. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18, dari anak yang kamu korbankan ini terjemahan bebas saya ya. Dari anak yang hampir kamu sembelih ini Ibrahim, seluruh dunia akan diberkati. Siapakah anak ini? Mungkinkah dia Musa? Bukan. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel. Apakah dia Yesus? Juga bukan. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk domba-domba Israel yang tersesat. Siapakah anak yang dijanjikan ini? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam semesta. Janji Allah di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18, situ firman Tuhan berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya. Nah, ini adalah perkataan Tuhan kepada Abraham, dan oleh keturunanmu lah ini diarahkan kepada anak yang sedang disembelih itu atau anak yang akan disembelih itu. Jadi menurut mereka anak ini harus Ismail. Kenapa? Karena mereka mau mencocokkan dengan Muhammad. Muhammad mesti masuk tuh sebagai anak atau keturunan yang membuat semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itulah ya paksa atau cocok logi mereka ya. Jadi anak ini harus Ismail. Nah masalahnya adalah Ustadz Anwar Lutfi lupa fakta sejarah Islam sendiri. Iya. Misalnya dari buku tafsir Muqatil bin Sulaiman, ini adalah sebuah buku tafsir yang diakui keabsahannya oleh Muslim. Buku ini atau tafsir ini sudah sejak abad ke-8. Anwar, saya kadang suka pakai nama Bambang, tapi mengingat ada beberapa yang pakai nama Bambang, saya mohon maaf ya, jadi tersinggung ya. Yaudah saya pakai kata Anwar deh ya. Masalahnya adalah Pak Anwar, tafsir Muqatil bin Sulaiman dari abad ke-8 itu sudah menyebutkan bahwa Ishaklah yang disembelih, bukan Ismail, Pak Anwar. Ya. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari itu menyebutkan dari abad ke-10 nih, menyebutkan bahwa ada 17 riwayat Islam itu pro Ishak. Pro Ishak maksudnya adalah Ishaklah yang disembelih atau mau dipersembahkan. Jadi itu keturunannya siapa tadi tuh yang akan semua bangsa jadi berkat? Keturunannya Ishak, Pak Anwar, bukan keturunannya Ismail, Pak Anwar. Lah, tapi kenapa sekarang ada banyak orang Muslim secara umum menyebutkan bahwa yang disembelih adalah Ismail? Ya karena kepentingan politisasi Arab. Ya, kepentingan untuk mengambil atau justru yang dituduhkan oleh Pak Anwar Lutfi ini bahwa mereka ingin mengambil janji itu. Ya sebenarnya bangsa Arab lah yang mengambilnya. Bangsa Arab lah yang memaksanya untuk mengambil dari Ishak menuju ke Ismail. Bahkan Umar bin Khattab ini adalah salah satu khalifah yang dihormati, sahabat Muhammad yang dihormati oleh orang-orang Muslim. Bahkan Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa Ishaklah yang ingin disembelih. Siapa yang bilang itu? Dari tafsir Al-Munir ya, Profesor Dr. Wahbah Al-Suhaili yang mengatakannya demikian ya. Karena beberapa sahabatnya Muhammad itu mengatakan bahwa Ishak yang ingin dipersembahkan. Jadi ketika Ustadz Anwar Lutfi ini melakukan argumentasi asal bunyi, asbun, dengan mengatakan janji Allah ini adalah kepada keturunan Ismail. Aduh Pak Anwar, inilah kualitas Zakir Naik nih ya, kualitas Zakir Naik yang asbun, asal bunyi.